Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 23 Juni 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menggelar Seminar Nasional Sastra Digital. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang mengadakan upgrading materi uji kompetensi Universitas Pamulang. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan talk show kesetaraan gender. Komunitas Peradilan Semu Universitas Pamulang mengadakan Juris Talk. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Program Studi Sastra Indonesia menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Seminar Nasional Sastra Digital. Acara berlangsung pada Sabtu 8 Juni 2024. Seminar Nasional Sastra Digital diselenggarakan secara daring dan ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube Sasmita Jaya TV. Sastra mengalami pengembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan begitu, Program Studi Sastra Indonesia mengadakan sebuah seminar dengan tema besar yang bernama Seminar Nasional Sastra Digital, dengan subtema tantangan dan peluang dalam mengembangkan dan menyebarkan karya sastra di era teknologi, yang menjadi topik hangat dan layak untuk dikupas habis. Seminar dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 3, Dr. Muhammad Wildan, membuka kegiatan dengan beberapa kata sambutan dan motivasinya mengenai karya sastra di era teknologi. Dekan Fakultas Sastra, Dr. Emran Dondasuki, dalam sambutannya mengharapkan mahasiswa dari Fakultas Sastra, khususnya Program Studi Sastra Indonesia, bisa menghasilkan karya-karya sastra digital yang tersebar di berbagai macam platform. Karena bisa saja mahasiswa Universitas Pamulang Fakultas Sastra lulus menggunakan karyanya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Universitas Pamulang cara lulus bukan hanya membuat skripsi. Seminar Sastra Digital menghadirkan 3 narasumber yang kompeten dan berpengalaman. Pertama, Agus R. Sarjono, sastrawan dan dosen ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, di tengah kesibukannya di Malaysia tetap menyempatkan waktunya untuk memberikan pemahamannya terhadap sastra digital kepada para peserta. Yang kedua, Dr. Kusen, dosen Fakultas Sastra di Universitas Pamulang. Dan yang terakhir, Sugiarto SPDM Hum, dosen di Fakultas Sastra Universitas Pamulang dan seorang jurnalis. Para pembicara dimoderatori oleh dosen atau pengajar di bidang sastra, yaitu Ulfa Julianti SSMPD, Adam Muhammad Nur SSM Hum, dan Dr. Rai Bagus Triadi. Bukan hanya membahas mengenai sastra digital yang merujuk pada evolusi karya sastra yang dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam bentuk digital. Jenis karya sastra seperti prosa, puisi, esai, cerita pendek, drama, dan bentuk sastra lainnya kini dapat diakses, disebarkan, dan dinikmati melalui teknologi digital. Pembahasan juga melebar mengenai pelakunya dan apresiasi yang dapat dilakukan dengan mengonsumsi karya digital. Ketua Panitia yaitu Lisa Novia SPD MPD berharap acara seminar nasional ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa yang mengikuti dan berinteraksi selama seminar berlangsung. Karena karya sastra akan terus bertumbuh sebagaimana pelaku dan pegiat sastra itu sendiri. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang mengadakan kegiatan peningkatan mutu perangkat materi atau uji kompetensi LSP Universitas Pamulang. Kegiatan upgrading materi uji kompetensi ini dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2024 di ruang serbaguna lantai 1 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang di Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung dari pagi hingga sore hari.
Upgrading materi uji kompetensi ini berbeda dengan pelatihan penyusunan materi uji kompetensi atau MUK. Pelatihan merupakan pelatihan bagi para komite skema atau calon asesor maupun asesor di lembaga sertifikasi profesi atau LSP untuk menyusun materi uji kompetensi yang akan dipakai dalam proses asesmen oleh LSP yang bersangkutan sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki. Sedangkan kegiatan upgrading lebih menekankan kepada informasi tambahan yang langsung dijelaskan oleh Master Asesor Dr. Iin Rosini. Master Asesor akan menjelaskan merencanakan aktivitas dan proses asesmen observasi, merencanakan aktivitas dan proses asesmen daftar instruksi terstruktur, merencanakan aktivitas dan proses asesmen portofolio, dan menjelaskan terkait beberapa formulir-formulir. Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurjaman hadir didampingi oleh jajaran rektorat menekankan dan menegaskan bahwa para asesor yang hadir harus benar-benar memahami dan mengerti terkait penjelasan yang disampaikan oleh Master Asesor. Karena hal ini akan berdampak besar pada mahasiswa yang akan melaksanakan uji kompetensi. Semakin baik proses mendapatkan sertifikat profesi, semakin baik juga keterampilan yang akan didapatkan oleh mahasiswa untuk dapat memenuhi kebutuhan industrial di dunia profesional. Ilsa Dewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan talk show kesetaraan gender. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau HIMIP Kabinet Amerta melalui Divisi Perempuan melaksanakan kegiatan talk show dengan tema perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Talk show kesetaraan gender terselenggara pada Kamis 2 Mei 2024 di Aula Lantai 1 Gedung A Universitas Pamulang, PSDKU, Serang. Talk show dimulai sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dengan menerapkan pola sistem check-in bagi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi via link yang sudah dibagikan. Acara diselenggarakan terbuka untuk mahasiswa umum, dihadiri 84 peserta dari Universitas Pamulang dan 4 peserta dari eksternal kampus, mahasiswa berasal dari Universitas Terbuka Serang. Talk show dimoderatori oleh Ananda Nurul Septiani Putri, mahasiswa ilmu pemerintahan, sekaligus anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Dengan narasumber Agistia Lestari Esos Emsos, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang PSDKU Serang yang sudah berpengalaman dalam isu sosial dan isu-isu kesetaraan. Dalam materi yang disampaikan, narasumber memaparkan nilai-nilai penting dalam mengimplementasikan nilai kesetaraan yang hakiki. Bukan hanya untuk satu jenis kelamin atau kelompok, namun berfungsi sebagai penyangga keamanan sosial dalam ruang dan posisi strategis di berbagai macam bidang seperti ruang publik, industri, dan instansi-instansi pemerintahan dan swasta yang sebelumnya lebih dominan diisi oleh laki-laki. Selain itu, narasumber juga memaparkan data tentang kesetaraan gender dan masifnya gerakan mengenai isu-isu kesetaraan. Implementasi nilai kesetaraan sudah bisa dirasakan masyarakat luas. Meskipun belum sepenuhnya, namun hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kesetaraan sudah bisa didapatkan di ruang-ruang publik. Narasumber juga menyampaikan bahwa negara Indonesia tidak mengkhususkan gender tertentu dalam berbagai macam hal-hal krusial. Artinya tidak ada gender yang lebih dominan dan semuanya terbilang memiliki kedudukan yang sama di mata negara, baik laki-laki atau perempuan. Adanya kegiatan talk show diharapkan semua aspek dapat berkontribusi untuk terus menyuarakan nilai-nilai kesetaraan dan berlanjut hingga nilai ini bisa diterapkan oleh semua manusia di seluruh dunia. Nilai kesetaraan mengajarkan bahwa semua manusia mendapatkan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi dan kurang aman, terutama di ruang publik dan posisi strategis. Nio Sadewo dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Unit kegiatan mahasiswa Universitas Pamulang yang tergabung dalam komunitas peradilan Semu Universitas Pamulang mengadakan kegiatan Juris Talk yang bertemakan penegakan hukum pidana pada kasus tindak pidana khusus. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 14 Juni 2024 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan dipandu oleh Aldi Rahan dan Dea Adelia, dibuka dengan meriah dan ceria. Mengingat para peserta yang hadir adalah mahasiswa program studi ilmu hukum dari berbagai universitas, sehingga menghadirkan para ahli di bidang ilmu hukum. Narasumber pertama, Alfa Dera SHMH, sedang menjabat sebagai Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, serta menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang. Narasumber kedua, Dr. Surya Oktarina, advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dua narasumber yang hebat tersebut dipandu oleh Faiz Iskandar, staf Departemen Pelatihan dan Kajian Perundang-undangan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang bertugas sebagai moderator dalam acara Juris Talk ini. Juris Talk memancing banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir karena ingin mengenal hukum di Indonesia dari perspektif para narasumber yang memang bekerja di bidang hukum Indonesia. Kegiatan Juris Talk dihadiri oleh para struktural dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Mulai dari Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Oksidel Fayanto, Ketua Program Studi, Wakaprodi, Sekretaris Prodi dan Ketua Komunitas Peradilan Semu.
Di akhir kegiatan bersamaan dengan membuka kegiatan perlombaan Angka Lexscript National Law Competition Universitas Pamulang 2024 yang akan dapat mengasah kemampuan legal drafting dan adu strategi di medan pertempuran hukum bersama para cendekiawan muda dari berbagai universitas di Indonesia. Dengan biaya pendaftaran hanya Rp50.000 per tim atau individu, silakan ikuti terus perkembangannya di akun Instagram @ANLCofficial untuk info lebih lanjut. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Tech Center Universitas Pamulang melakukan studi banding. Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Explore, Alis di sini. Selamat berjumpa dalam Alis The Explorer. Nah, kali ini aku akan mengajak para explore untuk mengeksplor dan mengenal lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Sasmita Jaya Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Di antaranya ada apa aja sih? Di antaranya ada Universitas Pamulang, Stikes Widya Dharma Husada, SMK Sasmita Jaya 1, SMK Sasmita Jaya 2, dan masih banyak lembaga-lembaga pendukung Sasmita Jaya Group. Nanti kita bakal explore satu-satu ya. Mari kita explore. Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng, eta deui, capek atuh neng, ngopinganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami kondisi keluarga ieu teh neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya.
200.000 unggul. Iya, Mak. 3 kieu merennya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun, Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Tech Center Universitas Pamulang kembali lagi dengan kegiatan studi banding bersama dengan Tech Center Universitas Kuningan bertemakan Link Up Learning, Interacting, and Networking Knowledge with Tech Center. Studi banding dilaksanakan pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 9 hingga siang hari pukul 12 waktu Indonesia Barat secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Kegiatan bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan mengetahui seberapa besar perbandingan sistem kinerja serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan organisasi, baik dari Tech Center Universitas Pamulang maupun Tech Center Universitas Kuningan. Kegiatan acara ini diawali dengan pembukaan oleh Dea Ria Vinola Wulandari, Master of Ceremony, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa oleh Diandra. Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Listia Ike Purnomo, SEMMMAK, Wakil Kaprodi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang, dan Amir Hamzah, SEAKMAK, selaku Ketua Tech Center Universitas Kuningan. Dalam kegiatan terdapat agenda penyerahan sertifikat dari Tech Center Universitas Kuningan untuk Tech Center Universitas Pamulang dan bergantian. Memasuki acara inti yaitu perkenalan masing-masing Tech Center dimulai dengan presentasi mengenai Tech Center Universitas Kuningan beserta program kerjanya oleh para pengurus Tech Center Universitas Kuningan. Dilanjutkan oleh Wahyu Nurul Hidayat SEAKMAK, Ketua Tech Center Pamulang, yang menjelaskan mengenai Tech Center Universitas Pamulang beserta program kerjanya. Setelah sesi perkenalan dan pemaparan mengenai program kerja masing-masing Tech Center, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari anggota Tech Center Universitas Kuningan maupun anggota Tech Center Universitas Pamulang. Keduanya saling bertanya mengenai cara pengendalian organisasi dan program kerja Tech Center lebih dalam. Kegiatan studi banding ini diakhiri dengan penyampaian kesan dan pesan oleh perwakilan masing-masing Tech Center dan sesi foto bersama. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama dalam hal meningkatkan kinerja Tech Center Universitas Kuningan maupun Tech Center Universitas Pamulang. Tia Sadewo dan Humas Tech Center Universitas Pamulang melaporkan untuk
Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema manajemen waktu yang efektif untuk menjadikan anak berprestasi. PKM dilakukan di Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan pada 31 Mei 2024 dengan sasaran siswa di Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan, baik oleh mahasiswa ataupun jajaran para dosen dan petingginya. Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan di berbagai lapisan masyarakat dengan catatan dapat memberikan dampak yang baik. Pengabdian kepada masyarakat dihadiri oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan, jajaran guru Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan, dan 20 siswa SMK kelas 11 Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan. Acara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dibuka langsung oleh MC, yaitu Sasti Aureli Duandra, mahasiswi administrasi perkantoran, yang menyapa para siswa sekaligus membacakan susunan acara, serta membacakan tata tertib yang sudah ditentukan sebelum berlangsungnya acara. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana PKM yaitu Suhana Rizky Maulidina yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan acara dilaksanakan serta terima kasih kepada para siswa yang antusias mengikuti acara. Diharapkan dengan adanya PKM ini siswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk selalu memanajemen waktu dengan baik. Penyampaian materi disampaikan oleh Saudari Sri Handayani. Sesuai dengan tema, materi manajemen waktu adalah praktik merencanakan dan mengendalikan seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Manajemen waktu yang efektif untuk menjadikan anak berprestasi adalah mengatur dan memanfaatkan waktu secara optimal untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini adalah prestasi akademik dan non-akademik. Tujuan manajemen waktu yang efektif untuk menjadikan anak berprestasi antara lain, pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kedua meningkatkan kualitas belajar, dan ketiga mengurangi stres dan kecemasan. Kesimpulannya, manajemen waktu yang efektif dapat membantu mencapai keseimbangan antara belajar, bermain, dan istirahat yang semua penting untuk perkembangan menjadi berprestasi. Pada sesi tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa SMK kelas 11 Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan. Sekaligus pemberian door prize kepada siswa yang bertanya dan peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa administrasi perkantoran D3 Universitas Pamulang melakukan pengabdian kepada masyarakat tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Kamar Gianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.